Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhidi bibahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyadah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 76 ngandap ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. As-sifatu utawi sifat ats-tsaniyata asyarata kang kaping 12, al-wajibatu kang wajib, lahu kedue Allah Ta'ala iku al-basaru sifat basar. Sifat wajib Allah yang ke-12 yakni sifat al-basar yang artinya maha melihat. Wa huwa utawi al-basar iku sifatun sifat kullan ing saben-saben siji loncat lahu kang tetep kedue Allah Ta'ala azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, qaimatun kang jumeneng bidzatihi sebab dzate Allah Ta'ala, yang kasifu kang dadi jelas lahu marang Allah biha sebab sifat basar apa kullu maujudin saben-saben perkara kang wujud. Sifat basar itu sifat wajib Allah yang azali. Artinya belum ada apapun, sifat azali ini sudah ada. Yang ada sebab zat Allah. Sifat basar ini ada ya karena adanya zat Allah. Dan sebab sifat basar ini segala sesuatu yang ada jelas baginya. Dengan sebab adanya sifat basar, apapun menjadi jelas bagi Allah. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah.
Fahya mongko utawi sifat basar iku muta'alliqatun sambung utawa gumantung bikul limaujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud min dawatin bayane saking pira-pira zat wa aswatin lan pira-pira swara ala tahqiqi ing ngatasi bener utawa ala tahqiqi ing ngatasi saknyatane. Sifat al-basar ini berhubungan dengan semua makhluk yang ada, baik berupa zat ataupun suara. Tadi sifat al-basar Allah ini berhubungan dengan semua makhluk, baik berupa zat ataupun suara. Allah bisa melihat zat apapun dan bisa melihat suara apapun. Tidak ada zat yang tidak dilihat oleh Allah ataupun suara yang tidak dilihat oleh Allah. Semua dilihat oleh Allah. Wajibu lan wajib alaina ing atase kita opal imanu iman bidzalika kelawan sambunge sifat basar kelawan sekabehane perkara kang wujud. Kita wajib iman dan percaya meskipun kita tidak mengetahui cara atau proses hubungan itu. Artinya kalau zat ini sudah jelas, semua zat yang ada di alam raya ini semua dilihat oleh Allah. Tapi di sini juga sifat basar ini berkaitan dengan suara. Alias Allah juga melihat suara. Nek zat niku pun jelas dilihat, tapi nek suara dilihat. Nah, yang penting kita itu wajib percaya, ya wajib membenarkan, wajib iman, walaupun kita tidak mengetahui cara ataupun proses hubungan ini. Kaya apa Gusti Allah nek ndelok swara iku? Nek zat pun biasa. Seperti kita itu bisa melihat zat. Tapi kalau suara kan kita nggak bisa melihat. Tapi hubungannya sifat basar Allah ini juga berhubungan dengan suara. Muta'alliqatan bi kulli maujudin min dawatin wa aswatin ala tahqiqi. Sifat basarnya Allah berhubungan dengan apapun yang ada, baik itu zat maupun suara. Artinya semua zat itu bisa dilihat oleh Allah dan semua suara juga bisa dilihat oleh Allah. Wa in kunna lan senajan ana sapa kita iku najhalu bodoh sapa kita kaifiyata ta'alluqi ing carane gumantung utawa sambung. Ya, meskipun kita tidak mengetahui cara atau proses hubungan sifat basar ini dengan suara, kita wajib untuk percaya dan membenarkan bahwasannya Allah itu juga bisa melihat suara. Faya basuru mongko pirsa sapa Allah basarahu ing pamirsane Allah bibasarihi kelawan sifat basare Allah. Li'annahu krana satune basar iku min jumlatil maujudati. Tetap setengah saking golongane pira-pira perkara kang wujud wa ghairi dzalika
wa ghaira dzalika lan liyane mengkono-mengkono basara. Terus malih Allah melihat zatnya dan melihat penglihatannya dengan sifat al-basarnya. Jadi Allah melihat zatnya sendiri dan melihat penglihatannya sendiri itu menggunakan sifat basarnya. Allah bisa melihat zatnya sendiri maupun melihat penglihatannya sendiri, ya menggunakan sifat basar ini. Ataupun melihat apapun, melihat sifat-sifat yang lain, melihat sifat samaknya, melihat sifat kudratnya dan yang lainnya, itu juga menggunakan sifat al-basar. Wa basaruhu utawi sifat basari Allah Ta'ala iku laisa ora ana apa se basaruhu iku bihadaqatin tetep kelawan teleng, wala ajfanin nan ora pira-pira telapuan, wala yatraulan ora tumeka alaihi ing ngatasi basar apa mabarang yadurru kang bahayani apa semahu ing basar kal ama kaya wuta li anna dzalika krana setune mengkono-mengkono al-ama iku min sifatil hawadithi tetep setengah saking pira-pira sifate makhluk. Allah melihat tanpa bola mata dan tanpa pelupuk mata, dan penglihatannya tidak dapat terganggu seperti kebutaan. Ini yang membedakan penglihatannya Allah dengan penglihatannya makhluk. Allah maha melihat, makhluk juga bisa melihat. Napa bedane basare Allah kali basare makhluk? Nek makhluk kados kula jenengan menungso, ini bisa melihat tanpa perantara apa? Bola mata, perantara pelupuk mata. Ya, tapi Allah tidak. Allah itu maha melihat tanpa perantara bola mata, tanpa pelupuk mata. Ya kadang menungso mawon mripate ya ana, ya jangkep. Nggih ada bola matanya dan juga ada pelupuk matanya. Ya, tapi karena sakit, karena bermasalah matanya sehingga menjadi buta. Ya ana mripate, ana melenge ya gak iso ndelok. Tapi Allah tidak. Allah itu maha melihat tanpa bola mata, tanpa pelupuk mata. Wala yatra'u alaihi ma yadurruhu, dan penglihatannya tidak dapat terganggu. Penglihatannya Allah itu tidak ada sesuatu yang bisa mengganggunya, dan selamanya tidak akan pernah terganggu. Beda dengan mata kita. Ya, semakin tua ya semakin terganggu. Ya, sing tambah suwe tambah belereng, sehingga membutuhkan alat pembantu jenenge kacamata. Kadang wis dikacamatani aja tetep belereng. Ya, krana napa? Krana katarak. Saengga napa butuh dioperasi. Ya, kadang matanya terganggu karena minus, butuh kacamata. Ya, semakin lama ya kacamatanya juga akan semakin tebal. Ya, berawal minusnya 1 tahun berikutnya pasti bertambah, tambah suwe tambah tebal, tambah suwe tambah tebal. Ini penglihatannya manusia, ada gangguan. Tapi kalau penglihatannya Allah, ini tidak ada
gangguan. Wa basaruhu utawi sifat basare Allah Ta'ala iku layas ghalu kenging layus hilu kenging ora nungkulaken apa basarhu ing Allah an sam'ihi saking sifat samae Allah wala sam'uhu lan ora nungkulaken ing Allah apa sifat samae Allah an basarihi saking sifat basare Allah. Balia basuru balik pirsa utawa ningali sapa Allah asyai'a ing suwiji-wiji wa yasma'ulan midanget sapa Allahu ing syai' fi anin ing dalem mangsa wahidin kang siji. Penglihatan Allah itu tidak terganggu pendengarannya dan pendengarannya tidak dapat terganggu kekuatan penglihatannya. Dia melihat sesuatu dan mendengarnya pula secara bersamaan. Ini yang membedakan penglihatannya Allah dengan penglihatannya makhluk. Walaupun toh sama-sama keduanya bisa melihat. Kalau Allah melihat, ini sama sekali penglihatannya ini tidak mengganggu pendengarannya ataupun sebaliknya. Ketika Allah mendengarkan sesuatu, pendengarannya ini tidak mengganggu penglihatannya. Beda kali kula jenengan. Kadang nek fokus ndelok apa-apa, wis gak ngrungokno liyane. Wis kadung fokus diceluk iku gak ngreken. Ataupun sebaliknya ketika kita fokus dengan pendengaran, ngrungokno apa-apa fokus, matanya juga enggak fokus untuk melihat. Nggih kancane liwat yo gak ero. Nggih krana asik ngrungokno. Kalau Allah tidak. Ketika Allah melihat apapun, nggih penglihatannya ini tidak mengganggu pendengarannya. Dan ketika Allah mendengarkan sesuatu, pendengarannya ini tidak mengganggu penglihatannya. Ya karena gangguan-gangguan penglihatan yang seperti itu ataupun pendengaran seperti itu adalah sifatnya makhluk. Jadi Allah bisa melihat sesuatu dan mendengarkan sesuatu. Ya, ini dengan secara bersamaan fi anin wahidin. Jadi bisa bersama-sama. Bisa fokus mendengar dan juga fokus melihat dengan secara bersamaan. Nek kula jenengan mboten saged. Nggih tandang penggawean kalih terus nang dilakoni bersamaan iki mboten saged. Masa ana contoh umpamane nggih wonten tukang nggih masang boto sak ngudek lolone lak mboten iso. Nek ngudek ya ngudek tok, nek pasang ya pasang tok. Kalau Allah bisa. Bi khilafil hawadithi, kelawan berbedani pira-pira makhluk. Fa inna basarahu mongko setuhune oleh ningaline hawadis iku yasghalu utawa yusghilu nungkulaken apa basar hum ing hawadis an sam'ihim saking pangrungune hawadis wasam uhum utai pangrungune hawadis iku yusghilu utawa yasghalu nungkulaken apa sama hum ing hawadis an basarihim saking peningale hawadis. Hal ini berbeda dengan makhluk sebab penglihatan makhluk dapat terganggu oleh pendengarannya dan pendengarannya dapat menyibukkan penglihatannya. Beda nek kali makhluk niku nek wis fokus ndelok apa-apa ya pasti pendengarannya terganggu. Nggih tidak fokus bisa mendengarkan suara apapun ataupun begitu pula sebaliknya. Ketika makhluk itu fokus mendengarkan sesuatu ya pasti pendengarannya ini akan mengganggu penglihatannya. Akhirnya penglihatannya yang tidak bisa fokus. Wa lam lan warwa sira annahu ing setune kelakuan
Iku kota kodama teman-teman wis dingin apa annakulan setuhune saben-saben siji minas am'i bayane saking sifat sama wal basari lan sifat basar iku muta'alliqun sambung utawa gumantung apa sikul bikulli maujudin kelawan saben-saben perkara kang wujud walakinnal inkishafa lan tetapine utawi jelase perkara kang wujud bisami sebab sifat sama iku ghairul inkishafi dudu jelase perkara kang wujud bil basari sebab sifat basar kama annal inkishafa kaya yen to tetep apa setuhune jelase perkara kang wujud bil ilmi sebab sifat ilmu iku ghairul inkishafi dudu jelase perkara kang wujud bihima sebab sama lan basar wala ya'lamu lan ora pirsa hakikata dzalika ing hakikate mengkono-mengkono inkishaf sapa illallahu taala kejaba Allah taala. Dan ketahuilah sesungguhnya masing-masing dari sifat as-sam'u dan sifat al-basar ini berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud. Sifat as-sama' artinya maha mendengar dan sifat al-basar yang artinya maha melihat ini berhubungan dengan segala sesuatu yang wujud, berhubungan dengan segala sesuatu yang ada. Artinya Allah bisa mendengarkan apapun, ya, bisa mendengarkan suara apapun, bisa mendengarkan zat apapun. Al-basar maha melihat artinya Allah bisa melihat segala zat yang ada dan bisa melihat suara yang ada. Lah ngonten awal. Tetapi terungkapnya atau terbukanya sesuatu sebab sifat as-sam'u itu tidak sama dengan terungkapnya sebab sifat al-basar. Artinya gini, sesuatu itu bisa didengar oleh Allah atau sesuatu itu yang diketahui oleh Allah dengan sifat as-sama, dengan sifat pendengarannya itu tidak sama dengan sesuatu yang terungkap atau terbuka dengan sifat basar. Gambarannya ngenten lho. Manusia itu bisa mengetahui satu dengan melihat. Oh, iki si fulan. Terkadang kita tidak dengan cara melihat, mengetahuinya itu dengan mendengarkan. Walaupun gak ketok wujute wonge, krana mung krungu suarane. Oh, iki si fulan. Yeah. Itu artinya seperti itu. Allah juga seperti itu. Allah itu mengetahui apapun, mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Ketika Allah mengetahui dengan sifat as-sam'unya, sifat pendengarannya, itu tidak sama ketika Allah mengetahui dengan sifat basarnya. Tapi kan sama-sama tahu. Gambarane ngonten mau lho. Terkadang kita bisa mengetahui apapun itu karena melihat. Kita tahu karena kita melihat, ataupun kita mengetahui itu karena dengan mendengar. Walaupun kita tidak melihat zatnya, zat seseorang yang kita lihat, tapi karena kita mendengar suaranya kita tahu. Paham ya? Dan terungkapnya sesuatu sebab sifat al-ilmu itu tidak sama dengan terbukanya sebab sifat as-sam'u dan al-basar. Allah mengetahui segala zat, Allah mengetahui segala suara.
Ini yang jelas terbukanya atau terungkapnya sesuatu sebab sifat ilmu itu tidak sama dengan terbukanya sebab sifat as-sam'u dan al-basar. Jadi terbukanya sesuatu itu tidak harus karena kita melihat ataupun kita harus mendengar. Terkadang seseorang itu tahu ya karena ilmu, karena pengetahuannya kan beda. Pamane kita tahu bahwasanya 1 tambah 1 adalah 2. Kon kok ngerti nek 1 tambah 1 sama dengan 2 itu? Ya karena ilmu. Ini kan juga terbuka. Terungkap bahwasanya 1 tambah 1 itu 2. Ataupun 2 ini tidak mesti hasil daripada 1 tambah 1. Bisa jadi hasilnya 2 ini adalah 6 dikurangi 4. Bisa jadi. Atau 2 kali 1 sama dengan 2. Kita tahu seperti itu karena apa? Kan bukan karena mata, bukan karena mendengar, tapi karena apa? Karena ilmu. Dan itu loh maksudnya. Allah juga seperti itu. Terungkapnya segala hal, terbukanya segala hal, sebab sifat ilmu itu tidak sama dengan terbukanya apapun, terungkapnya apapun, sebab sifat sama Allah dan sifat basar Allah. Paham gini? Wa'lam lan warwasira anna ta'alluqas sam'i ing sak temene sambunge sifat sama wal basari lan sifat basar bin nisbati kelawan den bangsaaken lil hawadithi marang pira-pira makhluk qabla wujudiha ing dalem sadurunge wujude hawadis iku ta'alluq suluhiyun kang bangsa suluhi qadimun kang qadim. Perlu diketahui bahwa ta'alluq atau hubungan sifat as-sam'u dengan sifat al-basar, hubungannya sifat pendengaran dan sifat penglihatan Allah ini hubungannya adalah dengan apa? Dengan ta'alluq suluhi qadim. Ini kalau dinisbatkan kepada makhluk dan makhluk itu sebelum wujud. Jadi hubungannya sifat samae Allah kali sifat basare Allah. Ini kalau dinisbatkan kepada makhluk sing diarani makhluk iku ya pokoke sak liyane Gusti Allah iku jenenge makhluk. Nek Gusti Allah kal khaliq pencipta. Sebelum makhluk itu wujud, lah ini hubungannya sifat as-sama dan al-basar ini namanya ta'alluq suluhi qadim. Artinya apapun makhluk ini sebelum wujud ini sudah bisa didengar oleh Allah, bisa dilihat oleh Allah. Padha karo kula jenengan niku nek kate gawe apa-apa, tandang apa-apa. Itu kan sudah terbayang nggih. Sudah terbayang. Kate gawe omah durung ditandangi. Tapi kan sudah ada bayangan engko omahe iki ya apa engko bangunane. Kan sudah ada bayangan. Kalau perlu bayangan itu digambar, dihitung. Ya Gusti Allah ini ngonten niku. Jadi sifat sama dan sifat basar ini kalau dinisbatkan kepada makhluk, artinya makhluk ini sebelum ada, ini namanya ta'alluq suluhi qadim. Wa ba'da wujudiya lan ing dalam sause wujude hawadis iku ta'alluqun sambung tanjiziun kang bangsa tanjizi hadisun kang hadis. Lah kalau
hubungannya sifat sama dan basor ini kalau dinisbatkan kepada makhluk, sedangkan makhluk ini sudah wujud, ini namanya ta'alluq tanjizi hadis. Ya artinya napa nggih pelaksanaannya program. Dadi apa-apa sing diangen-angen mau baru direalisasikan, diwujudkan. Dadi mewujudkan sesuai dengan apa yang diangan-angan sesuai dengan apa yang direncanakan. Niku jenenge tanjizi hadis. Ya artinya makhluk seluruhnya ini semua bisa didengarkan oleh Allah zatnya maupun suaranya. Semua makhluk yang ada ini bisa dilihat oleh Allah, seluruh zatnya dan seluruh suaranya. Ya, baik ketika makhluk itu belum wujud maupun setelah makhluk itu sudah wujud. Nek pas nalika durung wujud niku jenenge suluhi qadim, nek empun wujud niku jenenge tanjizi hadis. Wa amma binisbati lan anapun kelawan den bangsa akan lidzatihi marang dzati Allah taala wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah iku fata'alluqun mongko ta'alluq tanjiziyun kang bangsa tanjizi qadimun kang dingin bimakna anna dzatahu kelawan arti setune dzati Allah taala azalan ing dalam zaman azali iku mungkasifatun dadi jelas lahu marang Allah bisam'ihi kelawan sifat samae Allah wa basarihi lan sifat basare Allah. Wa dalilu utawi dalile ala thubutihi ing ngatasi tetepe ala thubutil basori ing ngatasi sifat basor lahu marang Allah taala ikal kitabu Al-Qur'an qala dawuh sapa taala Gusti Allah taala dawuh wallahu basirum bima ya'malun wallahu tawi Gusti Allah iku basirun dat kang ningali utawa dat kang pirsa bima kelawan barang ya'maluna kang lakoni sapa sinnas ing ma innallaha satuhune Gusti Allah iku sami'un dat kang midanget basirun tur dat kang mirsani. Pun adapun dalil yang menunjukkan ketetapan sifat basar bagi Allah ini adalah dalil yang diambil atau bersumber dari Al-Qur'an. Niki jenenge dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' maupun qiyas niku jenenge dalil nakli. Dalil selain itu tadi namanya akli, akal. Ini bisa dibuktikan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat al-basar yang artinya maha melihat. Dibuktikan di mana? Di dalam Al-Qur'an. Gusti Allah pun dawuh wallahu basirum bima ya'malun. Artinya Allah maha melihat segala yang kamu kerjakan. Allah itu melihat apapun yang kita kerjakan. Baik yang kita kerjakan ini terang-terangan maupun yang kita kerjakan itu adalah sembunyi-sembunyi. Tidak ada perbuatan yang tidak dilihat oleh Allah, semua dilihat oleh Allah. Niki buktine nek Gusti Allah niku nggadahi sifat al-basar dengan dalil nakli yang diambil dari Al-Qur'an yakni wallahu basirum bima ya'malun. Terus yang nomor kali dalile innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan lagi maha melihat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ini mempunyai sifat al-basar
dibuktikan dengan dalil yang kedua, innallaha sami'un basir. Wa aidzan lan kelawan maneh, idza lam yakun tatkalane ora ana sapa Allah iku basiron mirsani, lakana mongko yakti ana sapa Allah iku a'ma wuta, wal ama utawi wuta iku naksun sifat kurang, wan naqsu utawi sifat kurang alaihi ing ngatasi Allah taala iku muhalun muhal. Dan sekarang dalil aklinya, dalil akal, dalil rasio. Allah memiliki sifat wajib al-basar, ialah apabila Allah tidak melihat berarti dia buta. Sedang buta adalah suatu kekurangan. Ini cara membuktikan bahwasannya Allah itu wajib mempunyai sifat al-basar. Allah wajib mempunyai sifat al-basar yang artinya maha melihat. Nah, kalau Allah itu seandainya tidak melihat, lah berarti Allah buta. Sedangkan sifat buta adalah suatu kekurangan. Padahal Allah mustahil memiliki kekurangan. Berarti Allah itu pastilah memiliki sifat al-basar. Wajib, harus Allah itu mempunyai sifat al-basar yang artinya maha melihat. Mergo nek Gusti Allah umpamane buta itu adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan ini tidak mungkin ada pada Allah. Sifat kurang itu kanggone makhluk. Makanya di alam raya ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah. Selain Allah semua itu kurang, tidak sempurna. Satu-satunya zat yang sempurna itu hanya Allah. Wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahu marang Allah apa al-basaru sifat basar, istahala mongko mohal alaihi ing atasi Allah apa al-amawuta alladzi huwa kang utawi alladzi iku diddul basori, dadi lelawane mirsani. Apabila Allah pasti memiliki sifat al-basar, maka mustahil dia bersifat al-a'ma yang artinya buta, lawan dari al-basar. Kalau sudah ditetapkan Allah itu mempunyai sifat al-basar, ya berarti mohal, mustahil kalau Allah itu buta. Nah, buta ini menjadi lawannya daripada al-basar yang artinya maha melihat. Paham nggih? Jadi sifat Allah yang keberapa tadi? 14. Itu adalah sifat al-basar yang artinya maha melihat. Numpun asal sekawan welas. Wujud lawannya Adam, Qidam lawannya Khudus, Baqo lawannya Fana, Mukhalafatu lil hawadithi lawannya Mumatsalatu lil hawadithi, Qiyamuhu binafsihi lawannya Ihtiyajun li ghairihi, Wahdaniyah lawannya Ta'addud, Qudrat lawannya Ajzun, Iradat lawannya Karoha, al-ilmu lawannya al-jahlu atau ilmun lawannya jahlun, hayat lawannya mautun, sama lawannya somam tuli, basor lawannya ama itu adalah buta. Pun mekaten kang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا بفتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب ولا كد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا ربنا تمم بالخير اللهم إنا نسألك التيسير في كل عسير فإن اليسير في كل عسير عليك سهل يسير اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير والنذير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد